Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Fitriya, mahasiswa Prodi S2 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan memaparkan terkait pengerjaan contoh soal penerapan rancangan video sangkar Latin. Rancangan video sangkar Latin merupakan salah satu desain dalam penelitian eksperimen yang digunakan oleh para peneliti untuk mengatasi data yang tidak homogen. Di sini akan diberikan contoh kasus rancangan video sangkar Latin, yaitu seorang peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh efek dua jenis obat terhadap stimulasi pertumbuhan anak usia remaja dan diambil 4 perlakuan, yaitu A tanpa obat, B obat X, C obat Y, dan D kombinasi obat X dan Y. Apabila digunakan taraf signifikansi 5% dan dilakukan observasi rata-rata pertumbuhan milimeter per bulan selama eksperimen, maka diperoleh data sebagai berikut ini. Nah, pada contoh kasus di atas ternyata mempunyai 4 variabel data, yaitu perlakuan itu obat, blok baris itu subjek, blok kolom itu periode, dan observasi datanya. Observasi datanya itu yang nilainya 10, 7, 5, 10 ya. Dan seterusnya. Adapun langkah-langkah penyelesaian contoh kasus di atas adalah kita perlu konversi data. Sebelum diolah, tabel data di atas itu harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam bentuk berikut ini. Di mana pada tabel yang baru ini terdapat 4 kolom, di mana kolom 1 itu namanya observasi, kolom 2 untuk obat, kolom 3 subjek, dan kolom 4 itu periode. Di sini ada keterangannya untuk lebih mempermudah bagaimana cara mengkonversi datanya. Selanjutnya kita akan menghitung rancangan video sangkar Latin menggunakan program SPSS. Pada itu kita copy terlebih dahulu datanya. Kita klik copy ke program SPSS, ke menu data view kita klik paste. Tampilannya akan seperti ini. Lalu di variabel view pada kolom nama kita tulis observasi. Garis kedua itu obat, garis ketiga itu subjek, garis keempat kita tulis periode. Pada kolom type kita pilih numerik, terus di desimal ini saya menggunakan nah, pada kolom values pada baris obat, mari kita isikan adanya 1 itu untuk tanpa obat. Kita add 2 itu untuk obat X, 3 untuk obat Y, 4 itu untuk kombinasi obat X dan Y. Add, lalu kita klik OK. Lakukan hal yang sama pada baris subjek. 1 untuk subjek 1, add 2 untuk subjek 2, 3 untuk subjek 3, 4 untuk subjek 4. Kita klik OK. Lalu untuk baris periode juga kita isikan hal yang sama. 1 untuk periode 1, 2 untuk periode 2, 3 untuk 3, 4 untuk periode 4. Klik add,
Oke, lalu aplikasikan kolom yang lainnya. Lalu kita pada menu analyze, kita pilih general, linear, model. Kita pilih univariat. Nah, di sini observasi ini kita masukkan ke juga variabel. Yang variabel obat subjek periode ini kita masukkan ke vector. Kita pilih model. Di sini kita pilih custom. Di kotak faktor dan covariat ini variabel kita klik, terus subjek kita masukkan ke kotak model. Hal yang sama juga untuk variabel periode, kita masukkan ke kotak model. Jangan lupa di sum of square ini kita pilih tipe 2 dan pastikan di input intercept in model ini dijangan. Lalu klik continue. Klik OK. Tampilan dari perhitungan rancangan bujur setengah patin adalah sebagai berikut. Di sini yang pertama adalah tabel built-in subject factor. Dalam rancangan ini menggunakan pi, nilai pi-nya itu 4 perlakuan maksudnya, terus pi sama dengan 4 blok baris, pi 4 blok kolom, dan menghasilkan 4 kali 4 sama dengan 16 sel observasi. Lalu untuk tabel ANOVA-nya, untuk mengetahui pengaruh efek dua jenis obat terhadap pertumbuhan anak usia remaja ini, kita bisa melihatnya di tabel ANOVA. Di sini di tabel test of built-in subject. Nah, di sini kita fokusnya ke nilai sigma, teman-teman. Pertama, pada baris obat ini kita lihat nilai sigma itu 0,04 di bawah 0,05. Sehingga HO ditolak. Artinya pada taraf signifikansi 5% itu faktor obat itu berpengaruh secara signifikan dalam menstimulasi pertumbuhan anak remaja. Lalu pada baris subjek kita lihat nilai sigma ini 0,089, artinya lebih dari 0,05 sehingga HO diterima. Artinya pada taraf signifikansi 5%, faktor subjek itu tidak berpengaruh dalam proses stimulasi pertumbuhan anak usia remaja. Dan pada baris periode kita lihat nilai sigma 0,010 dari 0,05 sehingga HO ditolak. Artinya pada taraf signifikansi 5%, maka faktor periode waktu itu berpengaruh secara signifikan dalam menstimulasi pertumbuhan anak usia remaja. Cukup sekian atas pemaparannya dan terima kasih, semoga ilmunya